melaksanakan
segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya seoptimal mungkin, semaksimal mungkin, karena bekal terbaik untuk akhirat kita nanti adalah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman dalam kitabnya yang mulia, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ayat ini menjadi perhatian buat kita semua. Ayat ini menjadi perhatian buat kita semua, menjadi pengingat bahwa tanggung jawab seorang ayah, orang tua, bukan sekedar memberikan nafkah, tapi juga tanggung jawab itu adalah bagaimana menyelamatkan agama daripada istri kita, anak-anak kita. Banyak orang pergi pagi, pulang malam bekerja. Kemudian banyak orang membangun rumahnya dengan megah. Lalu banyak orang juga membeli mobil yang update, yang mewah. Lalu banyak juga orang yang meningkatkan saldo daripada tabungan. Tapi banyak pula orang yang tidak memperhatikan satu kondisi, satu pertanyaan buat dirinya, termasuk saya sendiri, al-fakir. Apa itu? Yang pertama, bagaimana dengan keadaan anak-anak kita? Sudahkah mereka bisa membaca Al-Quran? Bagaimana dengan anak-anak kita? Sudahkah mereka dapat menjaga salat-salat fardunya? Kemudian, bagaimana dengan anak kita? Anak-anak kita sudahkah dapat mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lalu istri kita, apakah sudah mendapatkan bimbingan daripada agama? Sudahkah keluarga kita menjadi keluarga yang cinta akan Allah dan Rasulnya? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita mewariskan kepada keluarga kita, anak istri kita, harta yang banyak, namun keluarga yang kita tinggalkan jauh daripada agama. Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan mintakan pertanggungjawabannya. Hadis ini menegaskan kepada kita bahwa sebagai seorang ayah, sebagai orang tua, nanti bukan hanya dipertanyakan perihal penghasilannya, tapi akan juga dipertanyakan bagaimana pendidikan, bagaimana keadaan agama keluarga kita. Ma'asyiral
Jemaah salat Jumat rahimahullah ada beberapa kewajiban, ada beberapa tugas yang harus dilaksanakan buat seorang ayah, buat seorang sebagai orang tua. Yang pertama adalah mengajarkan anak-anaknya sholat. Sholat adalah benteng pertama dalam keluarga. Sholat adalah benteng utama dalam keluarga. Mulu auladakum bis-shalah bi sab'i sinin. Perintahkan kepada anak-anakmu untuk melaksanakan sholat ketika usianya 7 tahun. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua adalah mengajarkan membaca Al-Quran. Jangan sampai anak-anak kita tidak mengenal huruf-huruf dalam Al-Quran. Rumah yang di dalamnya penuh dengan bacaan Al-Quran, maka rumah itu akan penuh dengan keberkahan. Rumah itu penuh dengan ketenangan. Lalu selanjutnya, apa yang mesti kita kerjakan yang menjadi kewajiban kita? Menjaga pergaulan keluarga kita. Saat zaman ini, hari ini, saat ini, anak-anak kita lebih dekat dengan HP-nya, lebih dekat dengan HP-nya dibandingkan orang tuanya. Di sini kita diperlukan, kehadiran kita di sini sebagai orang tua diperlukan. Hadir, mengawasi, dialog, membimbing, jangan cuma memberi fasilitas. Lalu selanjutnya yang menjadi kewajiban kita adalah menjadi tauladan yang baik. Jangan kita menginginkan anak-anak kita soleh dan soleh, istri kita soleh, tapi kita tidak mencontohkan sesuatu yang baik. Orang tua yang rajin salat, menjaga salat waktunya tepat waktu, maka tidak mungkin seorang anak jauh berbeda contohnya. Insya Allah anak-anak pun demikian. Orang tua yang sudah membaca Al-Quran, mendawamkan istiqomah setiap hari membaca Al-Quran, maka insya Allah anak-anaknya pun demikian. Lalu orang tua yang dalam tingkah lakunya sopan, santun, beradab terhadap orang-orang di sekitarnya, maka anak-anaknya pun insya Allah akan menjadi demikian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada doa yang sangat indah di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Furqan 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan yang semoga menjadi penunjuk hati, dan jadikanlah kami imam buat orang-orang yang bertakwa. Kebahagiaan suatu keluarga tidak terlihat dari rumah yang megah, tanah yang luas, mobil yang update, tetapi kebahagiaan suatu keluarga dapat terlihat ketika istrinya taat kepada Allah,
amalnya menjadi anak yang saleh, berakhlak mulia. Rumah yang baik adalah tempat ibadah. Rumah yang baik adalah tempat membaca Al-Quran. Kita bersama-sama anak-anak kita, istri kita. Rumah yang baik adalah tempat berdiskusi untuk membahas ilmu-ilmu akhlak-akhlak yang baik dengan penuh kasih sayang. Semoga Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, jauhkan kita menjadi keluarga yang kurang baik, diselamatkan kita daripada fitnah dunia dan azab akhirat nanti. Sebagai kata-kata penutup, hadirin sekalian memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang untuk mendidik seorang keluarga yang baik dibutuhkan kesabaran, Jangan pernah bosan untuk menasihati mereka. Jangan pernah bosan untuk mendoakan mereka. Jangan pernah frustasi untuk mendoakan mereka. Doakan terus semoga mereka masuk kepada anak-anak yang saleh, istri yang saleh. Kita pun mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumeetukum summa yuhyikum summa ilayhi turja'un. Barakallahu fiikum wa a'lamu wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل ربي وسلم على خير المرسلين. يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل ربي وسلم على خير المرسلين. اللهم أنت السلام ومنك السلام